Hai Sobat RBK, ketemu lagi dengan saya Argo, juga ada Arthur Tison dan Daniel Tanamal yang kali ini menjadi produser untuk episode kali ini. Dan seperti biasa, kita akan hadir ke setiap meja-meja kerja orang-orang yang mempengaruhi dunia kehidupannya. Dan Sobat RBK, untuk kesempatan kali ini ada obrolan menarik sesuai dengan keberadaan kita. Kita udah tahu bahwa pandemi untuk COVID-19 sampai saat ini belum juga selesai, dan kita nggak akan tahu kapan kelarnya gitu Sobat RPK. Tapi situasinya akan membuat kita ada sedikit keberuntungan, mungkin juga bukan sedikit, banyak keberuntungan bahwa sekarang digitalisasi sedang menjadi marak, menjadi sesuatu yang menjadi efektif untuk segala kegiatan kehidupan manusia. Tapi di tengah-tengah itu juga ternyata ada ya sisi-sisi yang perlu kita perhatikan, karena di tengah kebaikan itu ternyata emang ada juga kenakalannya juga Sahabat RPK. Salah satunya adalah digitalisasi pengedaran benda-benda haram, termasuk narkotik, ya, narkoba lah semuanya gitu Sahabat RPK. Yang kali ini kita juga akan mau tahu bagaimana sih sebenarnya perkembangannya itu tengah-tengah pandemi, apalagi generasi mendatang itu sekarang udah dengan bebas diberikan gadget di tangan untuk pendidikan. Apakah betul anak-anak kita, anak-anak Sahabat RPK, cucu-cucu, ponakan memegang gadget itu benar-benar untuk pendidikan? Kita akan tahu nih. Oleh sebab itu, Sahabat RPK, kita sudah datang ke tempat Bapak Pendeta Jeffrey Tambayong yang adalah Ketua Fokan, Forum Komunikasi Organisasi Anti Narkoba, yang juga pendiri GMDM, Garda Mencegah dan Mengobati. Dan kita akan langsung menyapa aja. Selamat berjumpa lagi Pak Pendeta. Selamat berjumpa Om Argo dan semua kru yang luar biasa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan semua setiap pendengar sahabat RPK dimanapun berada. Ya, dan seperti yang tadi sudah di sounding ini Pak Pendeta, kita mau tahu nih. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu secara garis besar, di tengah-tengah pandemi ini, dalam paling tidak satu tahun yang sudah berlangsung, pengedaran narkoba itu peningkatannya dan kemarakannya udah seperti apa ini? Apakah ada perubahan atau masih tetap, atau justru makin hilang? Ya, baik. Sebelum saya bicara, izin buka masker, kan kita sudah jaga jarak nih ya. Okay. Boleh ya, kita boleh buka masker supaya agak nafasnya agak lega juga begitu ya. Kita tetap protokoler, udah jaga jarak. Nah, satu hal yang kalau ditanyakan kepada saya bagaimana perkembangan justru di era pandemi 19 ini, COVID-19 ini, yang menarik rilis akhir tahun dari Direktorat 4 Barreskrim, Pak Brigjen Christo Siregar, dan BNN, khususnya Deputi Berantas, Pak Irjen Pol Arman Depari, naik. Malah naik. Padahal kan dengan kalau dari pola pikir kita harusnya orang di rumah logikanya susah untuk mendapatkan narkoba kan, harus mereka keluar. Tapi justru banyak sekali yang ditangkap, baik itu pemakai maupun bandar-bandarnya. Jadi makanya rupanya ternyata banyak orang stres ini dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk mereka pelarian, bahwa kalau mereka mau tenang, kuat, damai di tengah COVID itu harus pakai narkoba. Makanya peningkatannya justru sangat-sangat signifikan. Inilah keadaan yang terjadi di akhir tahun 2020 kemarin. Nah, yang legal aja mengalami kesulitan untuk bergerak di bisnisnya ataupun kegiatan kerjanya. Ini yang ilegal malah ternyata peningkatannya sangat signifikan. Betul, sangat-sangat signifikan. Harus gimana nih idealnya? Jadi memang kalau menurut saya idealnya ini harus duduk bersama semua stakeholder ya, baik pemerintah maupun swasta, sehingga penanganannya dari hilir ke hulu. Jadi penanganan ini bukan hanya pemerintah, tapi bagaimana melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman media, pers, wartawan ya, seperti teman-teman dari RPK lah, untuk konsen peduli bahwa ini kalau kita hanya sibuk dengan COVID, kita nggak ngerti bahwa kejahatan, kehancuran yang lain yang sedang melanda Indonesia, yang mungkin tanpa kita sadari jauh lebih hebat daripada COVID, yaitu narkoba. Nah, cara penanganan ini saya yakin gini, kalau ada goodwill, kemauan baik, maka kita akan dapat ide bersama, hikmat bersama untuk bisa menangani hal ini secara bersama-sama. Sehingga bagaimana memperlakukan anak-anak rehab,
bagaimana memperlakukan hukuman yang benar-benar terukur, terarah bagi para bandar-bandar narkoba, bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi semua harus menangani ini dari hilir ke hulu begitu. Itu duduk bareng gitu ya. Duduk bareng. Iya. Dan kalau misalnya dalam keseharian kegiatan dari GMDN ataupun Pokan sendiri, kira-kira nih Pak Pendeta ada nggak jenis yang baru yang muncul untuk barang-barang ini? Jenis-jenis baru itu kan banyak lah, ada seperti gorila, Hanoman, ya apa tembakau super atau lagi apa kayak istilahnya ganja sintetis. Lalu sebenarnya kalau di seluruh dunia kalau tidak salah udah 800 mungkin sampai 900 jenis baru narkoba di seluruh dunia. Nah di Indonesia mungkin udah hampir 100 lah jenis baru. Kan pemahaman kita kan hanya ketika kita bicara tentang putau, sabu, ganja dan lain sebagainya. Mungkin ada 5 sampai 10, tapi sebenarnya yang lain-lain itu sudah banyak turunan-turunan ya, baik memakai herbal, memakai segala macam. Dulu kan juga ada ternyata teh katinon aja kan itu bisa mengakibatkan apa ketergantungan, adiksi dan lain sebagainya. Dan memang perlu dipahami juga bahwa narkoba itu sebenarnya tidak berbahaya kalau sesuai dengan ketentuan medis. Ganja ada satu kegiatan mau LGN, legalisasi ganja nasional dengan apa lingkar ganja. Ya ganja kalau untuk obat memang betul bisa, tapi kalau dilegalkan akibat kerusakan karena ganja kan begitu luar biasa. Nah orang juga pakai morfin, pakai apa segala satu untuk pengobatan, pakai misalnya kodein segala macam di obat-obat batuk. Tapi itu kan untuk pengobatan sesuai dengan regulasi kebijakan yang diatur oleh Departemen Kesehatan. Sehingga orang waktu mengkonsumsi itu tidak akan mengalami ketergantungan. Yang salah dari narkoba itu penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkoba inilah. Nah, makanya jenis-jenisnya pun banyak sekali beragam-ragam. Orang kan improvisasi segala macam. Jangankan itu, obat-obat pusing, obat-obat apa siapa yang dijual bebas di apotek pun kalau harusnya kita mengkonsumsi 1 hari 3 kali, 1 biji, tapi ini bisa 10 kali. 1 kali ya, teler lah. Itu kan penyalahgunaannya. Seperti bukan berlebihan gitu ya? Ya, berlebihan. Makanya sesuai ke itu dokter begitu. Ini kalau kita balik lagi ke masalah peredaran di khususnya di tengah pandemi ini, kan ada modus baru nih. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri, kira-kira nih para penegak hukum nih baiknya ngambil langkah-langkah apa aja? Ini khusus untuk kan kita kan di pandemi ini bukan cuma untuk nutup peredaran penyebaran COVID, tapi juga justru yang lebih berbahaya itu juga bisa. Ya pengedaran narkoba melalui dunia medsos gitu ya. Gitu ya. Ya artinya unit narkoba harus bekerja sama dengan unit cyber. Harus mendeteksi dan juga kalau bisa kerjasama dengan lintas struktural, lintas kementerian, misalnya dengan Kominfo. Kominfo kan bisa mendeteksi. Kan kalau tidak salah ada alat-alat tuh yang di pemerintahan itu yang bisa mendeteksi ini udah mulai dari ujaran kebencian di mana, ada di mana titiknya. Dan termasuk nanti kalau ujaran kebencian bisa deteksi, harusnya masalah narkoba udah bisa terdeteksi. Jadi ketika ada misalnya orang di Instagram atau di Facebook sudah menawarkan ada paket ini, kan langsung bisa kedetek, itu dilaporkan polisi, diselidiki, mungkin pakai penyamaran untuk membeli. Karena ini memang agak susahnya, memang jaringan mereka kan jaringan terputus istilahnya kan. Jaringan terputus yang sering kali ketangkap kan banyak kan kurir-kurirnya. Walaupun banyak juga sih yang bandar-bandar besar ditangkap oleh Pak Armando Parima, Pak Krisno Siregar itu banyak juga. Tapi cenderung itu jaringan terputus. Jadi mereka biasanya pemakai-pemakai, mereka kehabisan uang. Mereka boleh deh kamu sebarin ini, mereka dikasih. Mereka nyebarin by online, kirim menggunakan Grab, Gojek atau apa yang segala macam yang nggak ngerti apa-apa, kan mereka dalam kuenya, dalam makanan-makanan itu diselipkan segala macam, sampailah ke rumah-rumah tersebut. Tapi sebenarnya bukan di tukang ojek yang jadi masalah, tapi sebenarnya adalah harusnya sedini mungkin, deteksi mungkin dari menggunakan segala macam kekuatan. Di kemana? Di cyber, di unit cyber kan canggih sekali itu. Lalu di Kominfo kan juga canggih sekali. Kominfo itu canggih sekali untuk apa? Untuk mendeteksi ujaran kebencian, hoax atau dan sebagainya. Ini kan bisa ketahuan. Artinya sampai saat ini belum optimal gitu kerjanya. Ya menurut saya sih kalau
belum optimal, sudah lumayan optimal BNN, Barreskrim segala macam. Dengan buktinya sekarang ini kan di penjara-penjara full. Full dengan tahanan-tahanan narkoba, tangkapan narkoba. Cuma memang kurang maksimalnya penyediaan untuk baik panti rehab maupun tahanan khusus narkoba itu kan kurang, sehingga over kapasitas. Misalnya hanya 1.000 dalam satu lapas, tapi sekarang udah 5.000, kan over kapasitas segala sesuatu. Makanya segala sesuatu yang over kapasitas itu penanganannya juga kan nggak bisa melekat. Jadi, nah ini yang saya bilang harusnya duduk 1 minggu jauh lebih bagus, semua stakeholder baik swasta seperti kita GMDM Vokan maupun pemerintah segala macam, lalu kita bikin secara kerangka nasional, lalu ini loh caranya, sehingga ada hubungan yang sinergitas, ada segala sesuatunya, bukan hanya sekedar Pak Jokowi keluarkan impres nomor 2 atau nomor 2000 tahun 2020 kemarin bahwa leading sektornya di BNN, bukannya sekedar impres-impresnya akhirnya tidak ada membumikan. Pak Jokowi udah bagus memberikan impres, jadi artinya implementasi daripada hal ini harus benar-benar CNC, clear and clean begitu. Oke. Kalau misalnya semuanya bisa duduk bareng RPK, semuanya bisa bicara, kita bisa melakukan pemetaan gitu ya Pendeta ya. Betul, pemetaan, mapping bersama, kerjakan bersama, keroyokan bersama, karena ini korbannya bisa jadi kita dari keluarga kita semua. Korbannya bukan hanya keluarga kita, bangsa kita akan jadi korban hancur, kayak seperti Cina hancur gara-gara perang candu waktu lawan Inggris kan. Indonesia pun sebentar lagi jangan sampai negara kita kaya kalau SDM-nya pembangunan Pak Jokowi udah bangun di mana-mana, kalau udah teler semua orang-orangnya udah terikat dengan sabu semua, buat apa lagi pembangunan itu? Buat apa kekayaannya, tinggal dirampok aja sama negara-negara lain. Dan sahabat RPK tadi udah ada selentingan, keluarga juga harus tahu. Tapi nanti bagaimana cara keluarga untuk bisa mendeteksi, nanti kita tanya lagi, tapi setelah yang satu ini. Ya, sahabat RPK, masih dalam perbincangan bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di tengah digitalisasi segala sisi kehidupan ya sahabat RPK. Masih dengan Bapak Pendeta Jeffrey Tambayong untuk saat ini. Kita lanjutin lagi nih, Bapak Pendeta nih. Ya. Kalau misalnya tadi keluarga nih, untuk keluarga kan juga harus punya antisipasi pertama gitu ya terhadap peredaran di era digital ini. Kira-kira ada nggak ciri-ciri atau yang bisa dideteksi oleh keluarga tentang bagaimana anak itu benar menggunakan gadget untuk belajar atau untuk bermain atau justru untuk mendapatkan barang haram itu? Ya. Sebelum kita lihat ciri-ciri anak ini mau mendapatkan barang, kita lihat ciri-ciri perilakunya kelihatan kok. Perilakunya anak-anak ini biasanya sensitif, menjadi mulai mudah tersinggung, lalu mereka mulai suka di kamar sendirian, nggak mau diganggu. Lalu mereka mulai menunjukkan karakter-karakter yang berbeda seperti pada biasanya. Itu yang pasti karakter. Yang kedua, di gadget ini pasti mereka tuh udah pakai fingerprint atau jadi mereka nggak pakai lagi kode segala macam, tapi mereka harus pakai tangan sendiri untuk membuka itu tersebut. Bisa nggak diantisipasi? Sebenarnya bisa. Kalau sama orang tua, sekarang sudah banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi apa yang dilihat anak itu, apa yang walaupun itu cenderung bukan hanya untuk narkoba, termasuk untuk pornografi dan lain sebagainya. Tapi itu bisa diawasi. Tapi jangan lupa, anak-anak jangki ini, pemakai ini biasanya super pintar. Super pintar, bisa mengakal. Pintarnya maksudnya pintar dalam dunia kejahatan. Mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah salah, pakai narkoba dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa tidak ketahuan? Jadi mereka bisa aja memesan itu, orang tuanya ketika melihat, contoh mereka pesan sabu, mereka bilang gini, ada buku kimia nggak? Begitu, pakai buku. Ada nih, oke deh gue beli 2 buku kimia. Orang tuanya, buku kimia kok orang tuanya. Atau mereka pakai ganja, mereka bilang buku biologi. Ada buku biologi nggak? Kan orangnya tahu buku biologi, mana orang tuanya tahu bahwa itu adalah bahasa kode, begitu kan? Ya kan, kayak contohnya ganja.
marijuana. Kan nama lainnya ada cimeng, ya kan, ada gele, nah, ada kan nama-nama bisa apa berubah-ubah nama-nama segala macam. Nah, tapi memang yang paling penting orang tua itu harus, saran saya yang paling utama, punya hubungan yang baik dengan anaknya. Karena ingat tingkat tekanan apa COVID ini kan, anak-anak ini kan begitu hanya terpaku di media sosial, di komputer, segala kuliah dari media sosial, berinteraksi dengan teman-teman media sosial, bisnis dari media sosial, yang sehingga membuat mereka itu sebenarnya, kalau namanya kita ini makhluk sosial, kan harus ada pertemuan sosial terjadinya. Nah, kalau ketika itu tidak ada kan tingkat stres, apalagi sekarang ini kan travel tutup, restoran-restoran tutup, hotel-hotel tutup. Kalau nggak salah 70-80% infrastruktur ekonomi kan hancur gara-gara COVID ini. Nah, ini tingkat kehancuran ini yang biasa orang ada uang 100 juta per bulan, ini 1 juta aja nggak nyampe, ini kan bisa membuat mereka stres. Nah, justru karena stres ini, justru mereka cari pelarian yang salah. Bukannya cari duit untuk bangun duit, malah mengamburkan duit dengan beli narkoba. Mereka tenang sih, tenang sementara. Tapi sesudah itu ya rusak lagi. Nah, untuk masalah gadget ini bisa ada fungsi pengawasan. Sekarang udah banyak kok aplikasi-aplikasi. Tetapi ingat sekali lagi, itu pun ada batasannya. Yang paling kuat adalah hubungan mereka dengan keluarga harus baik. Yang pasti, yang kedua ya paling utama ya kedekatan dengan Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu artinya gini, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, istilahnya bahasa rohaninya, ya akan menolong kita. Karena begitu terbatas sekarang ini, kadang-kadang kita nggak sadar anggota keluarga kita satu kamar dengan kita, suami kita, istri kita ternyata udah jadi pecandu. Kita nggak tahu seperti itu. Bukan di luar pagar atau di pinggir pagar, sudah dalam rumah, bahkan sana sudah dalam kamar, kita nggak tahu seperti itu. Tantangan sekali ini pemerintah. Ya, tantangannya memang begitu luar biasa, yang tapi kita nggak boleh kalah dengan tantangan ini. Kita harus menang dengan hal ini. Karena ini masalah kehancuran gereja, kehancuran generasi bangsa, kehancuran negara lah kalau kita membiarkan ini terjadi begitu. Ya, itu kalau dari keluarga. Kalau masyarakat sendiri, ini lembaga-lembaga masyarakat yang anti narkoba, juga aparatur-aparatur pemerintahan yang fokus ke narkoba ini, ada perlawanan nggak sama perubahan pola dari modus peredaran narkoba di digitalisasi era pandemi ini? Harus dimotivasi oleh pemerintah, oleh BNN. Untuk apa? Untuk mengadakan perlawanan bersama. Jangan hanya tugas BNN, aja tugas polisi. Masyarakat tuh harus dihimbau untuk aware. Melalui apa? Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Melalui ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas sosial lainnya, termasuk kayak kami GMDM atau Vokan dan organisasi, itu harus distimulus. Makanya kan seharusnya, cuma kan memang kadang-kadang agak sulit. Jadi harusnya itu dana-dana CSR itu dipakai untuk hal-hal seperti ini, untuk penyuluhan-penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau memang nggak bisa pertemuan langsung, kan bisa penyuluhan pakai apa? Media, webinar dan lain sebagainya. Bisa dilaksanakan, lalu berikan slogan-slogan tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya, sehingga orang itu diingatkan betul ketika mereka pakai narkoba cuma 3 aja pilihannya kalau mereka akan terjadi. Ya mereka kalau pakai narkoba kan cuma 3. Yang pertama masuk rumah sakit, itu paling ringan tuh. Yang kedua masuk penjara. Yang ketiga yang udah nggak ada ampun, masuk kuburan. Cuma 3 itu aja kan pilihan hidup kalau orang pakai narkoba, nggak ada yang pilihan yang lain. Jadi mereka jangan sampai hanya mencari jalan keluar sementara dalam mengatasi masalah mereka, dan mereka jangan terpengaruh dengan teman untuk hal-hal tersebut. Makanya kan ada tagline kami GMDM, keluarga adalah benteng utama dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lalu kedua, kedekatan dengan Tuhan menjauhkan kita dari narkoba. Yang ketiga adalah yakinkan lingkungan kita bersih dari narkoba. Jadi ada peran serta lingkungan itu harus dibangun. Kalau perlu bikin dulu siskamling anti narkoba, berjaga-jaga. Ya, siskamling. Jadi di situ dibuat pusat di RT lah, tingkatan RT, lapor dini, misalnya contoh gini, RT, tapi dibekali dulu nih RT-nya tentang narkoba, tentang bahaya narkoba segala macam, dibikin. Jadi kalau dilihat tetangganya nih, misalnya nggak normal nih, setiap hari jam 2, jam 3 itu orang lalu lalang bolak-balik ke situ. Kan biasanya kan anak-anak pejangki ini kan malam hari mereka bermain ya kan, biasa, walaupun ada yang siang hari. Bolak-balik ke tetangga mereka, itu kan itu bisa dimonitor. RT-nya bisa laporkan ke kepolisian untuk diamati, bukan digerebek. Ini kalau kira-kira mencurigakan, lalu yang datang ini kelihatannya anak-anak muda, ada segala macam, itu kan udah bisa sedini mungkin terjadi hal seperti itu. Lalu keluarga-keluarga juga
diberikan kesempatan kalau ditemukan barang-barang di rumah mulai hilang, dia bisa laporkan ke masyarakat, ke toko RT RW, di rumah saya hilang ini. Itu kan, wah ini jangan-jangan anaknya udah mulai make nih karena sudah nggak ada duit lagi mulai nyolong. Nah itu kan harus ada dari tingkat bawah ini. Jadi, nah itu harus benar-benar dibumikan, bukannya slogan desa bersinar. Apa? Desa bersinar itu ngapain aja? Kita ngomong desa bersinar, lu mau ngapain? Ya bikin posko-posko anti narkoba, bikin ketua-ketua Karang Taruna, bagaimana segala macam. Lalu kalau anak-anak narkoba itu jangan dihakimi, tapi justru diobatin. Kalau ada bandar narkoba jangan kompromi, jangan sembarangan terima main duit-duit karena narkoba, bandar narkoba ini kan banyak duit. Bagaimana? Kan mereka jangan sampai kita cuma gara-gara duit, kita terima duit 50-100 juta, tapi generasi RT kita hancur semua atau RW semua hancur semua begitu. Kalau sebagai pendeta nih, Pak Pendeta melihat gimana peran gereja? Paling nggak dari gereja-gereja yang ada di Jabodetabek gitu. Peran gereja, saya berharap melihat hal ini sebagai peluang untuk kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi ini domba-domba yang harus segera diselamatkan. Walaupun tanda kutip, cenderung kalau hitung-hitungan, gereja kan tidak boleh juga hitungan bisnis ya, tapi kalau hitung-hitungan ini, anak-anak pecah jangki ini mau kasih kolekte apa? Untuk makan mereka aja udah nggak ada duit, anak-anaknya bisa ngambil kolekte lagi. Banyak kejadian-kejadian yang begitu kan, itu diambil oleh anak-anak jangki. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata Tuhan kan ini peluang untuk kita menjangkau jiwa untuk seperti itu. Lalu sebelum ada korban seharusnya gereja sudah mengantisipasi. Makanya belum jalan sih. Kami kayak GMDM itu punya kerinduan bikin kader anti narkoba di gereja. Kemarin tuh saya udah pernah ngobrol-ngobrol, lupa saya sama Pak Gomar Gultom atau Pak Mandel Rantung dulu. Antara dua itulah saya pernah ngobrol. Waktu itu sudah setuju, cuma saya belum dapat lampu hijau untuk mengimplementasi ini, membumikan ini tersebut. Jadi kita waktu itu mau bikin untuk pelatihan selama 1 bulan mereka ada di GMDM, kita latih. Mereka harus bayar kita 3 juta per bulan. 3 juta per bulan untuk apa? Untuk uang makan mereka. Nah di situ kita akan latih mereka tentang hukum, tentang rehabilitasi, bagaimana mengadakan penyuluhan bagi warga lingkungan gereja, bagi lingkungan sesama. Jadi ketika lingkungan gereja ada masalah narkoba, mereka sudah ada kader. Ketika ada itu masalah, semua sudah ada kader. Warga ada masalah, jadi ini. Nah, dan gereja juga wajib untuk memberikan gaji kalau mereka sudah selesai pelatihan, mereka digaji. Jangan kasih kerjaan lain, kerjaan mereka ada di gereja, digaji misalnya 5 juta, patuhnya dari kolektor lah jemaat untuk mereka ini menjadi kader, sehingga gereja itu bersinar, lingkungan bersinar, wilayahnya bersinar, bersih dari narkoba. Itu mau nggak? Nah, kalau bisa kerjasama sama RPK, kita kerjakan ini bareng-bareng. Sama GMDM DKI Jakarta, gitu kan. Ada Om Ibob dan kawan-kawan gitu kan. Bisa dikerjakan itu. Itu sederhana sekali. Bagian dari kepedulian gereja untuk masalah narkoba, yang walaupun di sisi itu kita bisa selipkan lagi nanti anti radikalisme, memberikan semangat Pancasila. Kan ketika gereja sudah jadi berkat, lingkungan kalau akan lihat, ternyata orang Kristen ini cinta NKRI, cinta bangsanya, segala macam, tidak eksklusif. Dengan apa? Jadi berkat. Jadi setiap warga 1 RW aja ada masalah, datang ke gereja tersebut tentang narkoba. Kan gereja sudah jadi benteng untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan. Ya, jadi gereja menjalankan program pemerintah P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu benar-benar ternyata dalam kehidupan gereja gitu. Tinggal realisasinya aja ya. Realisasi baru udah ada semua segala macam, mana ada gereja. Kalau betul nggak, memang kalau nggak harus 1000 gereja, 10 gereja aja dulu lah kita mulai. 10 kader kirim ke GMDM, dia ikut kegiatan kita. Kita latih nanti. 1 hari nggak usah lama, maksudnya 3-5 jam aja atau 3 jam cukup deh. Tapi 1 hari kita latih tentang rehabilitasi, latih tentang narkoba, latih tentang hukum, bla 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 dan segala macamnya begitu. Oke, kita nanti lanjutin lagi sahabat RPK. Tapi seperti yang satu lagi ini. Ya, sahabat RPK, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita masih bicara tentang bagaimana menanggulangi bahaya peredaran narkoba di era pandemi dengan menggunakan digitalisasi. Tadi udah ada tentang antisipasi dari pemerintah yang harusnya memfasilitasi untuk duduk bareng. Terus ada gimana caranya masyarakat dilibatkan dari mulai tingkat RT dan seterusnya.
kemudian juga melibatkan para pimpinan agama, termasuk gereja tadi kita udah bicara. Dan sekarang kita balik lagi bicara dengan Pak Pendeta Jeffrey Tambayong. Pak Pendeta, ini sebagai orang yang warawiri lari kesana kesini untuk mengerjakan supaya masyarakat Indonesia bersinar bersih tanpa narkoba ini. Ya. Kalau ada barang-barang yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya kalau dari data yang kita dapat bahwa Indonesia itu sudah menjadi pusat ataupun sudah mendominasi peredaran narkoba. Dan kita juga mau tahu lagi nih, ada minta data tambahan sebenarnya Pak Pendeta. Ini sebenarnya siapa sih yang ngedarin kok di Indonesia, atau dari negara mana sih mereka bisa dapetinnya gitu? Ya, baik. Saya mau katakan bahwa di seluruh dunia tidak ada satupun negara menurut saya yang menjadikan warganya untuk jadi pengedar narkoba untuk bagi negara lain. Itu harus digarisbawahi juga. Tapi tentu oknum-oknum yang bermain. Bisa juga intelijen yang bermain untuk menghancurkan negara yang lain, begitu kan? Contohnya kan ya seperti saya bilang tadi bahwa Cina pernah hancur sama Inggris digunakan perang candu. Opium kan, dari mulai rakyat biasa sampai kerajaan hancur semua. Nah, negara mana kita nggak tahu, tapi yang pasti narkoba itu banyak masuk dari Malaysia. Dari Malaysia negara masuk, dari kiriman dari Belanda, dari Iran, ya kan, dari Afghanistan, dari Nigeria, dan beberapa negara-negara lainnya dari dunia ini masuk ke Indonesia. Kenapa begitu banyak yang masuk? Karena Indonesia mungkin saja sudah menjadi negara pengkonsumsi narkoba, karena kalau tidak salah Indonesia ini nomor 2 sesudah Australia dari jumlah pecandu narkobanya. Cuma sedunia ya, di nomor 1 masih Australia. Mudah-mudahan Indonesia nggak ambil alih. Mudah-mudahan Indonesia nggak ambil alih untuk hal ini. Lalu dari kartel narkotika, katakan Indonesia masih di bawah Meksiko sama Kolombia misalnya dari jaringan kartel. Tapi jangan lupa kalau lihat di 700 lebih lapas dan rutan di Indonesia, kalau kategorikanlah 500.000 tahanan, anak-anak binaan. Nah kan sekarang ini Kementerian Hukum mengatakan tidak kurang dari 60-70%. Kita ambil 50% dari 500.000, berarti 250.000 itu adalah bandar. Nah, ya kan kalau kita ambil persen itu ya, kan yang ditangkap, pemahaman kita kalau orang ditangkap dimasukin lapas itu adalah bandar. Kalau dia pemakai kan harus masuk di rehab. Iya kan begitu kan? Walaupun memang kenyataannya di lapas tersebut maupun rutan kebanyakan pemakai yang harusnya direhab. Tapi karena hukumannya tidak direhab, walaupun mungkin barang buktinya 1 gram, 0,1 segala macam yang sesuai SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, sesuai SEJA, surat edaran Jaksa Agung, sesuai dengan peraturan bersama, ya itu harusnya direhabilitasi. Tapi kenyataannya kan tidak direhabilitasi, tapi malah di penjara. Dan ini peredarannya begitu luar biasa dari negara-negara luar. Kita juga tahu karena Indonesia ini punya 1 juta pintu masuk, bukan lagi 1.000, 1 juta pintu masuk. Karena negara kita kan negara kepulauan, negara kepulauan yang banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang bisa dimasukin. Ya, istilahnya di segala macam lini bisa masuk. Jadi apa? Contoh ada misalnya kapal ini, tongkang, dia bawa narkoba, katakanlah 10 ton. Sebelum dia masuk, dia ceburin dulu di laut, pakai alat ya tentunya, dipakai sinyal di situ kan ya. Nanti kalau ada aman baru datang ke situ ambil lah, ada yang menyelam mengambil ke bawah. Ada juga dalam kapal di atasnya kosong, tapi di bawah kapal tersebut saya tahu ini karena saya pernah ngobrol beberapa jaringan-jaringan yang sudah ketangkap. Mereka tuh di kapal ya, dalam kapal ini di bawahnya itu, di lautnya itu, di situ ada satu rongga kosong yang ditaruh itu narkobanya. Kadang-kadang juga ditaruh pakai tali kayak jangkar atau gimana. Ketika mau ada penangkapan, tapi sudah taruh koordinat di situ, langsung dilepas tenggelam ke laut. Waktu diperiksa ya kosong. Jadi mereka pastikan, tapi kalau mereka akan tahu titik koordinatnya di mana dilepaskan itu, mereka jalan, nanti ada pengamanan. Jadi ini begitu canggih. Nah, sekarang sih saya udah ada kemajuan di Indonesia karena
ada mungkin keputusan Pak Jokowi atau apa, Bakamla kemarin kan kerjasama dengan Pak Armanda Pari, dengan BNN, dengan Pak Petrus Golose, mereka menangkap hampir setengah ton kan, 450 kilo lebih. Bakamla itu apa? Badan Kelautan, Badan Keamanan Laut. Oh, baru keamanan. Nah, kan dulu kan nggak boleh pakai senjata, sekarang diboleh pakai senjata. Tapi memang harus kerjasama sebenarnya selain BNN, Polair, ya, Angkatan Laut, ya, Bakamla itu harus karena kan memang jalur masuknya narkoba itu saya bisa yakin 90% dari laut. Dari udara sekecil lah, mau banyak bawa semana, paling 1 kilo, 2 kilo. Tapi yang udah ratusan kilo atau tontonan itu pasti dari laut. Berarti apa? Penguatan di sisi laut harus kuat. Jangan sampai kapalnya, kayak di Meksiko kenapa agak susah ditangkap secara itu? Karena kapal selamnya bandar lebih bagus daripada kapal selamnya tentara sana. Senjatanya bandar lebih bagus daripada senjatanya tentara sana, polisi sana. Makanya di Meksiko itu bisa sampai berapa? 40 lebih kalau nggak salah wali kota ditembak mati yang berseberangan. Dan sepertinya pemerintah pembiaran itu bukan pembiaran karena memang nggak ada bisa perlawanan. Ngelawan mereka sulit sekali karena mereka menguasai segala sendi ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Nggak berdaya gitu? Iya. Dan saya pernah saya pernah sharing-sharing sama orang. Orang misalnya mau jadi presiden, biaya untuk jadi presiden katakanlah di Indonesia, untuk biaya kampanye, biaya pendekatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, katakanlah 10 triliun sampai 25 triliun untuk jadi presiden, biaya untuk kampanye, pencitraan, TV, wartawan segala macam. Nah, satu bandar narkoba di Indonesia itu kemarin tuh Pak Arman tangkap sitaannya 7 triliun, 25 triliun. Jadi kan unlimited money. Nah, jumlah bandar mungkin ada sekitar 75 bandar besar ya. Bandar besar di Indonesia. Yang masih ada di lapas maupun di luar. Yang karena kebanyakan narkoba di Indonesia dikendalikan dari lapas. Bandar-bandar hukuman mati rata-rata kan. Nah, kalau katakanlah kita asumsi dari 75 itu, satu bandar 5 triliun nah ya harta mereka. Dengan 10 bandar, terkumpullah 50 triliun, ya kan, dari 5 triliun, mereka udah bisa presiden. Mereka bisa ngusung wali kota, ngusung gubernur, yang regulasinya akan dikendalikan oleh mereka. Ini ke depan Indonesia bahaya sampai sejauh itu loh, kalau kita nggak berak sama-sama. Jangan lupa, karena kalau di Meksiko kan sudah nggak bisa, karena dari presiden sampai ke mawanya sudah dikendalikan oleh mereka. Lu nggak mau terima duit, mati. Lu nggak mengikuti regulasi, mati. Kenapa? Karena semua oknum di polisi, tentara, semua ada. Sekarang ada nggak? Ada juga oknum di BNN yang ketangkap. Buktinya ada yang ketangkap. Oknum polisi ada juga, oknum tentara ada juga, oknum-oknum itu. Ini masih sedikit oknumnya. Kalau dananya udah goyang juga semua. Makanya dari penjara, kenapa bisa dikendalikan narkoba? Bahkan jadi pabrik. Ya karena uang-uang yang beredar itu tidak kurang mungkin 100 triliun misalnya. Uang udah unlimited money ini. Ya makanya ini bisa terjadi hal-hal yang begitu mengerikan begitu. Itu mengarah ke sana gitu ya. Oh, Indonesia mengarah ke sana. Mengarah sekali dengan skala jumlah korban yang bertambah, terus jumlah bandar yang itu segala macam. Makanya ini perlu penanganan dari hilir ke hulu awal-awal. Regulasi pemerintah sama yang di masyarakat harus jalan benar-benar. Jangan di pemerintah masyarakat yang nggak jalan, atau masyarakat pemerintahnya nggak jalan, dia harus sama-sama. Itu yang saya bilang forum duduk bersama itu. Urung rembuk ini. Ini masalah nggak ringan loh. Cina aja hancur loh. Yang punya kekuatan kuat, senjatanya hebat, tentaranya hebat, takluk sama Inggris. Maka sekarang kemarin Hong Kong bermasalah, apalagi bermasalah, Taiwan bermasalah. Pada zaman itu Cina nggak bisa terkalahkan oleh negara manapun. Tapi akhirnya kalah tuh, menang Inggris tanpa berperang. Kenapa? Karena udah teler semua. Dan Indonesia kalau sampai ini semua pembiaran segala sesuatu, ini kan hanya keuntungan individu-individu tertentu. Itu kampanye kemarin benar-benar berantas narkoba, bandar dihukum mati itu berjalan nggak sih? Ya, karena kemarin aja kan mau 10 hukuman mati segala macam kan, saya aja sudah diserang. Pendeta nggak punya peri kemanusiaan, tidak menghargai asasi manusia dan lain sebagainya. Padahal ini kan bukan hak asasi, bicara hanya hak asasi manusia. Pernah nggak kita jangan cuma berpikir 100 bandar tembak matinya saja. Korban yang 1 tahun di Indonesia 20.000 orang, 20.000 keluarga, pernah nggak berpikir hak asasi mereka juga terlanggar?
Kalau mau dirubah benar-benar, jangan ada hukuman mati, hukuman seberat-beratnya 100 tahun. Lalu di dalam semua, kenapa bisa dikendalikan dari dalam? Karena semua pakai handphone dalam penjara. Kan tinggal karena jammer dihilangin. Tapi karena nanti warga di sekitar, ya udah bikin penjara yang di pulau aja, jangan di dalam kota. Kalau memang nggak mau gara-gara handphone teratasi. Tapi jangan lupa oknum-oknum itu kan akhirnya bisa menyelundupkan handphone ke dalam. Kenapa? Satu handphone kalau harganya sewanya 1 bulan 20 juta kan, 20 juta kali 100 lumayan kan pendapatannya. Jadi pengawasannya harus. Makanya kalau bisa memang libatkan selain petugas lapas jadi garda terdepan, libatkan TNI Polri yang asli di barak, karena Indonesia nggak perang. Brimob turunin, Kopassus turunin untuk karena ini negara yang lagi sedang hancur karena narkoba, dan itu dikendalikan dari penjara. Jadi ini kan harus menjadi satu wacana yang bukan hanya ya jangan sampai udah hancur kayak Cina dulu, generasi kita semua orang mau sidang nyabu dulu, mau penangkapan nyabu dulu, segala macam. Jadi tukang sabu nangkep tukang sabu juga gitu, yang ngobatin nyabu juga gitu. Jadi lingkaran setan begitu. Kita tahan dulu ya, Pak Ya. Kita akan balik lagi sahabat RPK setelah yang udah disiapkan Arthur. Baik, sahabat RPK, kita lanjutkan lagi ya. Tinggal satu sesi lagi. Dan tadi ada sesuatu yang memang harus diperhatikan, sahabat RPK, bahwa kita memang ada ancaman bagaimana bisa dibuat ketidakberdayaan menghadapi bahaya penyebaran narkoba ini. Tapi memang sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan segala kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi untuk melawan penyebaran narkoba ini. Tadi ada yang menarik, Pak Pendeta mengatakan bahwa harus dilibatkan semua karena kita sedang berperang, termasuk semua angkatan. Ya, Pak Pendeta, ya kita lanjutin lagi. Itu semua penegakan hukum atau penegak hukum, baik polisi, tentara, dan semuanya harus bergerak, ada sinergi juga. Tapi yang mau saya tanya, ini kan juga sering kita dapati ataupun kedapatan orang-orang yang harusnya konsisten di bidang hukum justru pengguna juga, atau bahkan juga mungkin ketangkep juga karena hal-hal itu. Ini menurut Pak Pendeta gimana nih, khususnya untuk hal hukumnya, sebaiknya seperti apa nih hukumnya nih mereka-mereka ini? Penegak hukum ya. Jadi gini, harus saya katakan dengan bahasa sederhana, bukan nyeleneh nih, penegak hukum juga manusia. Okay. Sama juga, pendeta juga manusia gitu. Karena pendeta yang jatuh ada juga kan, kalau kita bilang itu kan pendeta yang jatuh ada juga. Nah, kalau pendeta aja bisa jatuh, apalagi penegak hukum. Nah, penegak hukum tentu dilatih, disumpah untuk mereka tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Kita sepakat rasanya untuk hal itu ya. Mereka disumpah, dilatih, mereka harus menegakkan hukum. Tapi kalau kenyataannya ada oknum sipir, oknum TNI, membacking narkoba, oknum BNN. Bahkan yang baru-baru ini hangat ini ada seorang Kapolsek bersama anggotanya nyabu bareng gitu ya di. Orang bilang kesian dia apes. Berarti ada banyak yang belum apes. Jadi kalau sampai dibilang apes, ada banyak nih oknum yang belum apes begitu kan. Makanya Bapak Kapolri lalu dengan Bang Sampuni Kadif Propam memberikan surat semuanya harus tes urin. Wah, sekarang baru tes urin. Harusnya tes urin itu jangan ada kasus dulu. Ya, pemberitaan tentang narkoba ini berbahaya, jangan ketangkap dulu bandar, baru kita harus sadar sekarang udah berbahaya. Penjara udah penuh dengan pecandu narkoba. Di mana-mana narkoba, mana ada lagi RT yang bisa mengklaim RT-nya bebas narkoba? Mana ada di seluruh Indonesia, ada nggak berani? Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena berarti mereka mensinyalir, menduga bahwa di RT-nya pun ada pemakai narkoba. Nah, melihat hal seperti ini, makanya oknum-oknum ini harus dilihat. Ini kan uang yang beredar di narkotika ini kan kalau BNN bilang hampir 100 triliun. Ada namanya Dr. Bambang dulu, dia bilang sekitar 300 triliun. Itu saya katakanlah berapa ratus triliun pun uang yang beredar. Ini memang unlimited money yang kalau orang nggak kuat iman, akhirnya mereka tidak lagi memikirkan bangsa, tapi yang penting gue punya rumah di Pondok Indah. Yang penting gue punya handphone harga 100 juta. Yang penting gue punya segala sesuatu kepada diri sendiri. Dia tidak lagi memikirkan generasi muda yang bangsa yang hancur,
dengan peredaran narkoba ini. Termasuk kembali kepada konteks oknum-oknum itu. Nah, sekarang kita bicara oknum selain oknum polisi, oknum lapas. Itu waktu Freddy Budiman almarhum itu dia bilang dia 1 kali transaksi dia bisa kasih per orang itu sekitar 15 juta. Per orang ya, 1 kali transaksi. Berarti kalau ada 10 sipir oknum ya dikasih 150 juta. Dia bisa kasih duit itu kenapa? Uang yang dia dapatkan per hari pasti puluhan miliar. Kalau dia keluarkan uang kita karena 1 miliar, pasti minimal dia dapat 100 miliar per hari contohnya. Dengan asumsi saya waktu itu saya pernah ngobrol sama Freddy di Nusa Kambangan, saya sempat ngobrol sama beliau. Dia bilang kliennya dia sekitar 2 jutaan. Dia punya klien di Indonesia. Ferdi, dia bilang good father ya. Nah, oknum-oknum bisa bermain. Oh iya bisa bermain. Ya kita lihatlah bagaimana di negara kita orang yang lagi ditahan tiba-tiba bisa muncul ada di Bali, ada di mana di Thailand, di Hawaii. Ada juga yang katanya bilang pernah ada yang lihat orang tersebut ditahan kok ada di Amerika. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini masalah uang. Nah, oknum-oknum ini itu masalah uang, belum masalah kecapean jam kerja. Sabu ini kan contoh sabu itu kan meningkatkan stamina. Karena Bapak banyak juga oknum-oknum pilot yang ketangkap. Karena mereka jam terbangnya kan terlalu tinggi. Kalau cuma minum kerating daeng atau minum kopi mungkin nggak nampol bagi mereka ya atau vitamin. Tapi mereka kalau minum sabu on terus. Makanya ada beberapa klien kami yang pakai sabu bisa 3 hari, bahkan ada sampai 1 minggu nggak bisa tidur juga. Tapi kalau tidur ya 10 hari juga kebalasnya begitu. Jadi ada klien-klien kami yang saya tidak bisa sebutkan, mereka begitu. Kalau udah pakai sabu, jadi anak-anak ini banyak pakai sabu untuk stamina. Kita misalnya kerja sampai jam 5, jam 6 sore udah mulai ngantuk. Oh mereka sampai jam 10 malam masih on-onnya. Sampai tengah malam dari pagi kegiatan, kenapa? Ketika pakai sabu tersebut. Nah, oknum-oknum ini mungkin dalam kerja dituntut segala sesuatunya, mungkin nggak ada lah polisi dulunya mau cita-cita jadi pemakai narkoba, sipir, atau pilot, pasti nggak ada. Tapi dalam perkembangan zaman ini akhirnya mereka terlibat di dalamnya. Makanya saya sih nggak terlalu setuju langsung dipecat yang kalau cuma pemakai apa oknum itu harus ada pembinaan internal ke dalam mereka. Itu harus dibina dulu mereka. Kalau ditunda kenaikan pangkat, saya sepakat segala macam. Ditunda mungkin 5 tahun nggak naik pangkat. Boleh, tapi kalau langsung dipecat, jangan sampai mereka jadi kurir, jadi bandar beneran kalau dipecat. Jadi benar. Jadi kalau aparat, oknum, petugas ketahuan pemakai itu direhabilitasi. Baik tentara segala macam. Saya nggak terlalu suka dengan kata pecat. Apakah pecat itu solusi? Ya mungkin yang lain dengan coba-coba lagi make. Tapi bagi orang tersebut. Nah sekarang bayangkan kalau 1 batalion 1.000 orang tes urin misalnya 200 positif, mau dipecat semua. Ini kan nggak boleh seperti itu, jadi harus pembinaan melekat. Itulah dikerjakan fungsi-fungsi Pak Kiai, Pak Pendeta, tokoh-tokoh agama memberikan mereka kesadaran. Makanya di gereja juga segala sesuatunya harus dibangun kesadaran, diberikan bahwa narkoba ini berbahaya segala macam. Terus kalau mau tes urin jangan ada masalah dulu baru tes urin. Sudah bikinlah anggaran di gereja. Anak pemudanya bikin misalnya ada 1.000 pemuda bikin anggaran tes urin, paling kan cuma 100-150 ribu, 6 parameter, 7 parameter itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya demi kebaikan, segala macam. Dan polisi juga harus ada anggaran tes urin. Jadi Kapolresnya atau Kapospolnya atau Kapolseknya mereka mengadakan tes urin untuk anggota dan dia juga ikut supaya kelihatan sama-sama nggak make begitu. Kalau ada make jangan langsung pecat. Ya boleh dikurung tapi untuk direhab bukan untuk dipecat. Karena pecat itu bukan solusi. Kecuali bandar, terlibat jaringan bandar, menyelundupkan ratusan kilo, itu tembak mati sekalian aja, jangan dipecat lagi kalau udah kayak begitu. Itu kan merusak kan. Tapi kalau selama dia hanya pemakai, itu kan kita sepakat itu korban. Karena korban bisa, apakah memang pemakai narkoba nggak ada pendeta? Nggak ada oknum pendeta, nggak ada oknum haji? Ada juga dong pasti kan. Anggota dewan ada nggak? Ada. Semua lini kena dengan narkoba. Tapi kan itu oknum yang harus direhabilitasi begitu. Tentu sebagai masyarakat kita juga sayangkan, takut kenapa kok polisi bisa kena? Ya jangankan polisi, pendeta kenapa bisa kena? Ya rohaniawan aja bisa kena. Seperti itu kan? Iya betul apesnya. Tapi Pak Pendeta kalau misalnya kita ngomongin pelaku atau pelaksana hukum juga kena, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin
legalnya sendiri, hukumnya sendiri tuh sampai saat ini gimana nih? Kalau hukum di Indonesia di Undang-Undang 35 tahun 2009 sih sudah bagus segala macam. Cuma memang harus diamandemen. Contohnya tentang rehab ini harus jelas, kan sudah ada itu karena nggak jalan. Jadi harusnya yang baru itu ada kejelasan bahwa pecandu narkoba itu sekian gram harus direhab. Jadi nggak usah lagi pakai sidang-sidang segala macam. Yang ini jadi terjadi perputaran lingkaran setan. Dimain-main kan udah jatuh ketiban tangga istilahnya, udah ketangkep pula. Harus uang keluar 1M, 2M untuk direhab. Kalau nggak ada duit, masuk penjara. Kan itu nggak boleh, itu harusnya terjadi seperti itu. Dikerjakan oleh oknum-oknum sih untuk hal itu. Nah ini harusnya ada pembenahan untuk hal ini, begitu. Tapi itu menarik, kalau misalnya nggak ada duit bisa masuk penjara, harusnya direhab. Itu kebanyakan begitu ya, Pak? Ya rata-rata kan barang buktinya 1 gram 0,2. Kenapa kok Anda 0,2 cuma 1 gram kok ada di dalam penjara? Itu udah tahu kok, itu bukan rahasia umum lagi. Makanya Pak Yasona Lawli kan minta itu program asimilasi percepatan seksual, apa tujuannya? Karena sudah nggak muat penjara. Ya kenapa bisa terjadi? Karena ya itu makanya semangatnya daripada jaksa maupun hakim itu memenjarakan orang, bukan lagi merehabilitasi. Padahal kan sudah ada peraturan bersama. Di situ ada Kementerian Kehakiman, ada Kejaksaan, ada BNN. Makanya ada tim TAT, tim asesmen terpadu. Apa tujuan fungsi tim TAT itu? Ketika orang ditangkap, barang buktinya di bawah SEMA, itu harus bisa langsung direhabilitasi. Tapi sekarang tim TAT-nya juga terbatas. Misalnya katakanlah tim TAT ada 10. Satu hari bisa nyalain 10 orang. Tapi satu hari tangkapan 500. Dan masa waktunya cuma 6 hari tim TAT tersebut. Jadi hari ini tangkap, ke depannya bagaimana? Jadi ini, itulah yang makanya urung rembut itu yang saya bilang kita dulu bersama. Sudah ada kok peraturannya ini segala macam. Jadi akhirnya cenderung kayak tumpang tindih, kayak tidak menghargai satu dengan yang lain. Jaksa kalau dia lihat saja surat dari jaksa agung, dia akan melakukan, dia nggak akan menuntut hukuman besar ketika anak itu barang buktinya sudah di bawah SEMA dan segala macam. Hakim pun, kalaupun misalnya jaksa menuntut 6 tahun, kenapa dia takut menuntut 1 tahun? Karena barang buktinya di bawah SEMA kok. Waktu persidangan anak-anak itu ditanya, mereka bilang mereka pemakai. Kenapa harus takut? Karena jangan sampai nggak enak antara organisasi. Jadi kita jangan sampai nggak enak-enakan, kesian anak-anak bangsa jadi korban yang harus jadi rehab masuk ke dalam. Bisa dicek deh, Mas Argo bisa cek ke penjara-penjara itu. Rata-rata barang-barang bukti mereka itu 1 gram, 0,2 segala macam. Kok Anda kena 5 tahun deh? Kok Anda 7 tahun? Pasti mereka ujung-ujungnya nggak ada dana, kan kesian mereka harus. Walaupun ini kerjaan oknum, bukan institusi oknum. Nah, ini kan harus dirubah ini semua. Harus dirubah ini semuanya, segala sesuatunya. Terakhir nih, untuk segala sesuatunya, digitalisasi, peredaran, dan juga ada beberapa hal pelanggaran pelaksanaan hukum. Terakhir, Pak Pendeta punya saran apa ini? Kita berharap jaksa, hakim, polisi ini benar-benar melihat ini sebagai harus sesegera mungkin penyelamatan anak bangsa. Semangatnya itu benar-benar mau merehabilitasi pecandu-pecandu narkoba. Jangan menghukum mereka, tapi merehabilitasi. Tapi kalau memang bandar-bandar besar ya dihukum, jangan terlalu lama juga hukum-hukum mereka kalau menegakkan hukumnya. Jangan sampai 20 tahun hukuman mati, nggak ditembak-tembak mati. Kalau mau dirubah ya rubah, jangan hukuman mati lah. Dan nggak apa-apa kita dikamuflase bicara hukuman mati tapi nggak dilaksanakan. Lebih baik hukuman seumur hidup sekalian. Tetapi sarana prasarannya itu benar-benar hak asasi manusia mereka dipenuhi, tetapi jangan sampai ada pembiaran mereka bisa menggunakan alat telekomunikasi untuk hal yang jahat. Tapi alat telekomunikasi disediakan bebas secara mungkin, tapi untuk menghubungi keluarga, tanya keluarga, segala macam. Tapi jangan dipakai untuk jaringan. Untuk mengendalikan bisnis boleh, tapi termonitor. Artinya bisa pakai alat kayak bagaimana caranya komunikasi itu terrekord, terekam. Kalau mereka komunikasi untuk bisnis ya silakan. Tapi kalau udah bicara narkoba itu langsung ditindak lebih tegas begitu. Jadi, nah makanya saya berharap penegakan hukum ini benar-benar terjadi, dan untuk masalah media sosial ini, peredaran narkoba menggunakan ini benar-benar harus diawasi secara ketat. Karena ingat, Indonesia ini bukan lagi negara singgah tapi menjadi negara produsen narkoba. Pecandu narkobanya udah begitu mengerikan saat ini di Indonesia. Tapi ingat, kalau ada persatuan, Mas Argo, kita harus yakin kita bisa menang kok lawan Belanda, kita bisa menang lawan Jepang ketika ada persatuan, walaupun senjatanya bambu runcing kan. Kita juga bisa menang melawan penyalahgunaan narkoba, bandar narkoba ini kalau ada persatuan. Tidak lihat suku agama apapun, tidak lihat dari institusi manapun, tapi kita dukung pemerintah melalui wadah BNN, dengan Kemensosnya kita dukung, dengan
bea cukainya kita dukung, semuanya kita dukung untuk rakyat dan pemerintah bekerja sama. Ini baru terjadilah hilir dan hulu penanganannya secara sistematis, dan Indonesia pasti bersih dari narkoba. Merdeka. Makasih Pak Pendeta. Iya. Waktunya untuk semua ulasannya dan sahabat RPK. Saya juga Arthur Tyson, juga Daniel Tanamal undur diri. Sampai ketemu lagi di program dan kesempatan lainnya. Salam.